Halo Sobat Rebahan, selamat datang di BB Channel. Channel yang ingin berkembang untuk menghibur kalian para kaum rebahan. Baik, untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan share, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam mengupload videonya. Cerita kali ini sangat menarik, karena Bira mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Meskipun matanya terpejam. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di hari itu tiba-tiba hujan turun, seperti menandakan sesuatu hal yang buruk sedang terjadi. Karena beberapa saat yang lalu tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Awan hitam mulai berkumpul sampai langit terlihat sangat gelap saat ini. Di tengah derasnya hujan memperlihatkan Boro, si ibu beruang, sedang berlari untuk berteduh sambil menggendong anak-anaknya. Ternyata mereka menuju ke sebuah gubuk di tengah hutan itu. Nampaknya gubuk tersebut adalah rumah mereka dan Bira. Dilanjutkan Boro yang membukakan pintu supaya anak-anaknya masuk terlebih dahulu. Dengan tiba-tiba dia mengkhawatirkan keadaan Bira di luar sana yang sedang mengejar Tanyu. Meskipun saat itu Bira sudah bilang kepadanya bahwa dia akan pulang secepatnya untuk berjumpa dengan mereka lagi. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda Bira akan datang. Cuaca yang sangat gelap menambah rasa kekhawatirannya. Bagaimanapun dia telah hidup bersama Bira selama ini. Jadi wajar saja jika Boro sangat menantikan kedatangannya. Lalu diperlihatkan ruangan di dalam gubuk itu. Yang terlihat ada barang yang tidak asing untuk kita. Ya, benar sekali. Itu adalah aksesoris yang biasa dipakai kakeknya Bira, iblis darah besi. Sepertinya hanya barang itu yang ditinggalkan kakeknya untuk kenang-kenangan Bira dan Boro. Lalu scene berganti yang menyorot ke arah ketua sekte langit utara yang masih dalam rasa keterkejutannya. Ya, dia sangat kaget saat bocah yang dipastikannya sudah mati malah saat ini bangkit dan mencoba untuk menghentikannya. Di sana Bira hanya bisa berkata jahat saja kepada ketua sekte. Kali ini hujan telah turun ke semua daerah hutan ini. Dilanjutkan Bira yang mengeluarkan aura miliknya dengan seketika energi berwarna putih yang cukup kuat terpancar keluar dari tubuhnya. Suasana di sana terlihat sangat mengerikan saat dibarengi hujan deras dan awan hitam yang berkumpul. Hingga ketua sekte langit utara benar-benar terkejut dan juga bingung. Kenapa tiba-tiba anak yang diselamatkannya ini seperti ingin menyerangnya, padahal dia tidak ada masalah sedikit pun. Dilanjutkan Bira yang mengulurkan tangannya untuk menggapai tubuh ketua sekte langit utara sambil terus berkata jahat kepadanya. Entah apa yang sedang dilakukan Bira saat ini. Di situasi seperti ini, ketua sekte mencoba untuk menjelaskan kepada anak di belakangnya. Sepertinya dia keliru menilai keadaan saat ini. Yang ingin dilakukan ketua sekte hanya ingin menyelamatkan Tanyu, bukan malah mencelakainya. Sayangnya Bira tak mendengarkan penjelasan itu. Dia masih berusaha meraih tubuh ketua sekte. Dari tindakan Bira itu, ketua sekte merasa sangat panik, hingga raut mukanya menjadi lebih waspada dengan pergerakan santai Bira. Tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun, tiba-tiba dia menendang tubuh Bira dengan cukup keras, sampai-sampai Bira harus terpental ke belakang dengan cara berputar-putar, karena tendangan ketua sekte sangatlah keras.
Di dalam hatinya dia berkata, kenapa dia melakukan tindakan kasar seperti itu? Tapi dia melakukan itu bukan dengan penuh kesadaran. Namun semua itu adalah refleks dari tubuhnya yang merasa terancam dengan energi yang dikeluarkan dari tubuh anak di belakangnya. Ketua sekte pun merasa bersalah setelah melihat Bira yang terkena telak tendangannya, sampai-sampai harus terpental begitu. Dilanjutkan dia menanyakan keadaan anak yang ditendangnya. Apakah dia tidak apa-apa? Tapi lagi-lagi Bira tidak merespon pertanyaan itu. Yang dia lakukan hanya berusaha untuk bangkit. Setelahnya dia bangkit dari jatuh dan menata dirinya untuk bersiap-siap. Jika dilihat posisi Bira saat ini merupakan sebuah kuda-kuda yang cukup unik miliknya yang dipelajari dari kakek. Benar saja, dia melesat dengan begitu cepat, sampai-sampai hanya meninggalkan angin bekas dari pergerakannya. Lagi-lagi ketua sekte Langit Utara sangat panik, karena pergerakan dari anak di depannya sangatlah cepat. Bahkan dia sendiri yang sama-sama mempunyai kelebihan dari segi kecepatan, masih mengakui kehebatan Bira. Dengan tiba-tiba, Bira sudah hampir sampai ke arah ketua sekte. Untungnya dia masih bisa menghindari dengan melompat ke belakang. Bagaimanapun ketua sekte mempunyai refleks yang cukup bagus. Serta dia juga sudah mewaspadai pergerakan Bira saat dia mengeluarkan energi kuat dari dalam tubuhnya. Karena gerakan Bira mampu dihindari beberapa bangunan rumah di belakangnya yang harus menerima tabrakan dari Bira sampai menjebol beberapa rumah sekaligus. Melihat dari aksi Bira itu, ketua sekte hanya bisa bersyukur karena masih mampu menghindar. Andaikan dia terkena serangan itu, bisa-bisa dipastikan keadaan ketua sekte pasti akan terluka cukup parah. Bahkan bangunan yang terkena tabrakan Bira langsung rubuh. Bahaya, siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa dia mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan sekali? Saat pikirannya bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Bira, tiba-tiba Tanyu tersadar karena tetesan air hujan. Sambil memanggil ketua sekte dengan sebutan Nona Cantik, seketika muka ketua sekte memerah setelah mendengar suara lirih itu. Meskipun baru tersadar, dia berniat ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Namun sebelum Tanyu menyelesaikan perkataannya, dia harus tersungkur lagi ke tanah. Karena ketua sekte yang merasa kaget dan malu, dengan spontan langsung melepaskan begitu saja. Karena Tanyu yang tiba-tiba tersadar. Namun saat terjatuh, kepalanya dulu yang membentur ke tanah. Jadi Tanyu kembali pingsan lagi. Ketua sekte masih terngiang-ngiang dengan perkataan Tanyu yang memuji kecantikannya. Dia menanyakan apa maksud dari perkataan Tanyu itu. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata Tanyu sudah pingsan. Tak jauh dari sana tempat di mana Bira berhenti. Setelah menabrak beberapa bangunan, terjadi ledakan energi lagi yang dikeluarkan Bira dan membuat bangunan yang runtuh berterbangan. Ternyata itu efek Bira yang lagi-lagi mengeluarkan kecepatannya untuk menuju ke arah ketua sekte dengan kecepatan yang luar biasa. Di sana dia sedikit tersentak. Kenapa bocah ini muncul lagi dengan kekuatan yang mengerikan seperti ini? Tujuan Bira hanya ingin meraih ke depan dengan tanpa emosi sedikit pun. Ketua sekte berteriak sambil meraih tubuh Tanyu lagi dan meminta bocah di depannya untuk menghentikan aksinya itu. Lagi-lagi peringatan dari ketua sekte tak dipedulikan Bira, hingga dia memutuskan untuk menghadang laju Bira dengan menahan menggunakan tangannya. Dan hal itu menyebabkan ledakan energi.
Saat menahan laju Bira, dia melihat keanehan dari bocah di depannya. Ternyata Bira menyerang dengan keadaan mata tertutup. Jadi selama ini dia bangkit dari kematiannya itu. Tubuhnya bereaksi sendiri saat Tanyu disentuh oleh orang lain. Karena di alam bawah sadarnya, dia kemari hanya ingin menyelamatkan Tanyu. Tak lama dari itu, terdengar suara tulang yang patah dari lengan ketua sekte. Karena dia tak mampu menahan kekuatan besar milik bocah itu, yang sangat kuat sekali. Keadaan saat ini benar-benar menjadi tidak menguntungkan. Dirasa baru kali ini dia mengalami kekalahan saat beradu kekuatan. Apalagi ini dengan seorang bocah. Sebenarnya kekuatan macam apa yang dimilikinya? Karena tak mungkin jika harus menggunakan tangannya lagi, dia memutuskan untuk menendang Bira yang kedua kalinya. Dia sadar bocah ini hanya melakukan gerakan yang sama dan tak menggunakan gerakan yang lain selain ingin meraih tubuh Tanyu saja. Lagi-lagi Bira harus terpental cukup jauh karena menerima telak tendangan yang cukup keras dari ketua sekte. Bira berhenti saat membentur tembok bangunan di sana. Ketua sekte sadar bahwa tangan kirinya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bertarung karena luka yang diterimanya cukup parah. Kembali ke Bira yang tidak mengeluarkan perlawanannya lagi setelah terpental cukup jauh. Saat ini dia sedikit mengumpat karena tangannya yang patah terasa hanya seperti hiasan yang menempel saja, yang tak bisa digerakkan lagi. Setelahnya dia melihat ke arah Bira. Sulit dipercaya memang. Aku penasaran sekali sebenarnya dari mana bocah itu mendapatkan kekuatan sehebat ini. Lalu dia menatap ke arah Tanyu yang masih bernafas, meskipun saat ini keadaannya masih pingsan. Dengan segera dia menggendong tubuh Tanyu dan berniat harus segera pergi dari sini terlebih dahulu. Tujuannya hanya ingin menyelamatkan Tanyu karena lukanya harus diobati dengan cepat. Gara-gara si bodoh ini, salah-salah aku bisa ikut celaka. Dari perhatian yang ketua sekte berikan, sepertinya dia benar-benar telah mengenal Tanyu. Karena tak mungkin dia bertindak sejauh ini jika tidak dilandasi dengan kedekatan mereka. Tapi semua itu hanya dialah yang mengetahui kebenarannya. Sebelum pergi dari tempat ini, dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang sudah terjadi di tempat ini. Karena terasa sangat membingungkan karena tak tahu kronologinya dari awal. Mungkin hal ini bisa difikirkannya nanti. Sebaiknya dia harus bergegas pergi sebelum terjadi sesuatu yang lebih parah. Setelahnya dia pergi dari reruntuhan tanpa memperdulikan Bira yang sudah tergeletak di sana. Dengan sendirinya tubuh Bira bereaksi untuk bangkit. Entah apa yang terjadi dengan keadaan Bira. Mungkin tubuhnya hanya merespon untuk terus bergerak jika Tanyu disentuh oleh orang lain. Dorongan dari alam bawah sadarnya memang begitu besar. Setelahnya tubuh Bira mengeluarkan aura besi miliknya, seolah-olah tubuhnya sudah sangat serius untuk mendapatkan tubuh Tanyu. Dilanjutkan dia yang melesat dengan begitu cepat mengikuti jejak dari ketua sekte Langit Utara yang terlebih dahulu meninggalkan tempat ini. Saat ini kecepatan ketua sekte memang sedikit lebih lambat karena harus membawa tubuh Tanyu yang berat serta menahan rasa sakit dari tangannya yang patah. Tapi dia berambisi ingin berusaha pergi dan membawa Tanyu. Tiba-tiba dari arah belakangnya ada suara yang memanggilnya. Dan dia seketika menoleh. Ternyata itu Kulan yang sudah sampai di reruntuhan. Dia menanyakan keadaan dari ketua sektenya. Apakah keadaannya masih baik-baik saja?
Tapi saat Kulan melihat orang yang dibawa itu, dia langsung memprotes tindakan dari ketua sektenya. Kenapa harus dia lagi yang harus diselamatkannya? Ketua sekte, sebenarnya kenapa Anda selalu melindunginya? Orang itu kan sangat ingin menghabisi kita. Apa jangan-jangan Anda menaruh rasa simpati pada orang hina dan jelek ini? Ah, tangan Anda kenapa? Apa Anda terluka karena melindunginya? Ketua sekte, Anda tahu kan jika Anda itu berhati lemah. Jika seperti itu terus, maka akan jadi ancaman bagi sekte Langit Utara kita. Dari pertanyaan Kulan yang terus mendesak, dia hanya bisa diam karena bingung harus menjelaskan perkara ini dari mana. Dirasa masalahnya ini cukup rumit jika harus diberitahu ke semua orang di sektenya. Sebelum ketua sekte mengatakan apapun, dari arah belakang mereka terdengar suara ledakan dan bira yang muncul dengan terbang menjulang tinggi. Mereka berdua sangat terkejut dengan kemunculan itu. Meskipun matanya terpejam, tapi tubuhnya menunjukkan reaksi keseriusannya. Di sana Kulan malah yang sangat kaget dengan kemunculan bocah yang mengalahkannya beberapa saat yang lalu. Dan itu menjadi akhir dari video ini. Oke, terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Kita lanjutkan cerita di video yang akan datang.